Di sebuah sekolah terdapat 3 siswa dan siswi yang saling berteman. Mereka adalah murid yang masih duduk di bangku kelas 10. Waktu sudah menunjukkan pukul 12.00. Itu berarti mereka harus segera berangkat ke sekolah. Sesampainya di kelas, Rifki, siswa yang duduk di bangku belakang, teringat bahwa hari ini terdapat mata pelajaran yang tidak ia gemari. Kenapa harus ada pelajaran ini sih? Bener, bisa nggak sih kita lewatin jam pelajaran kali ini? Ya nggak bisa lah, kan hari ini udah ada jadwalnya. Bener juga sih. Jam sudah menunjukkan pukul 13.00. Itu tandanya mata pelajaran tersebut telah tiba. Suasana kelas menjadi sunyi bagaikan gua yang tidak ada It's penghuni. time to begin the first lesson. Baru saja 10 menit, namun Rifki dan Belkis sudah merasa tidak nyaman dengan pelajaran ini. Udah kapan sih selesainya pelajaran ini? Kok masih lama? Ya lebih baik aku belajar bahasa Jepang dibanding belajar pakai arah-arah, Pak. Pelajaran ini kenapa lama banget ya? Kalau misalnya kita jalan-jalan ke mobil, kita sampai Bandung. Iya bener, jangankan Bandung, udah bisa jadi udah nyampe di Singapura kalau naik pesawat. Proses pembelajaran pun terus berjalan seiring berjalannya waktu. Materi yang sedang dipelajari tidak terasa telah usai dijelaskan. Namun, tugas yang diberikan bagaikan gunung dengan ketinggian 3000 mdpl. Materinya begitu cepat sehingga membuat keunggahan untuk mendengarnya. Udah gitu, monoton dan tidak menarik. Bener banget, udah gitu penjelasan materinya pun setengah-setengah, udah kayak terigu kiloan yang dijual di warung. Menjelaskan materinya pun cepet banget, udah kayak mesin balap mobil. Secepat-cepatnya kilat lebih cepetan ini. Tim ngejar kereta yang sedang melaju. Sangat sulit mengikuti pembelajaran dengan penjelasan materi yang begitu cepat. Bagaimana mau santai? Tugasnya aja seperti gunung, tapi penjelasan materinya sedang kalah di sungai. Iya bener, tugasnya pun banyak banget. Andai tugas-tugas yang bener dapat berubah menjadi uang, mungkin skin gensinku sudah lengkap. Seperti gunung yang tak kunjung surut, tugas yang menumpuk butuh tekad untuk dipanjat. Bagai pungguk merindukan bulan, tugas yang berlebihan hanya membuat siswa merasa tertekan. Kalau banyak garam dapat merusak masakan, tugas yang berlebihan dapat membuat siswa merasa terbebani, bukan inspirasi. Aneh tugas dapat dimakan, mungkin perut saya sudah seperti ibu hamil. Bukan kayak ibu hamil, tapi udah kayak bedu. Udah kayak bedu. Daripada kalian asik ngobrol, lebih baik mengerjakan tugas sekarang. Siapa tahu nih, tugas yang sebelumnya seperti gunung Everest jadi kayak tumpukan baju yang baru diangkatin.
Ini kan tempat taman literasi, emangnya nggak apa-apa kita bawa makanan ke sini? Kan ini seharusnya jadi tempat baca buku. Santai aja, taman literasi nggak harus baca buku. Kan kita juga lagi baca situasi. Mie ayam enak, tempatnya adem, pas buat nikmatin hidup. Damar, Rizkul, ini kan taman literasi, tempat buat baca buku, bukan buat makan. Yalah, tenang aja Rin, kita juga lagi mencicipi ilmu, cuma ilmunya dalam bentuk mie ayam. Betul tuh Rin, otak sebelum bekerja harus kenyang dulu. Kan kalau lapar kan bikin nggak fokus. Ini juga kita lagi literasi nikmati rasa nasi gorengnya. Kan belajar kan bisa di mana aja. Aduh, tapi ingat ya, literasi itu bukan cuma soal makan. Coba deh lain kali kalian bawa buku, biar tempat ini tuh benar-benar jadi taman literasi, bukan tempat buat kalian makan. Siap Rin, besok kita bawa buku, tapi boleh kan bukunya kita taruh samping mie ayam? Ya jangan dong, kalian mau nyenengin otak kalian apa perut kalian? Guys, gue mau nanya deh, siapa yang mau di sekolah yang udah mau roboh? Ya nggak ada lah, gila-gila aja kali. Ya kan, kalau misalnya nanti pas kita lagi belajar, terus gedungnya tiba-tiba roboh, seberabe dong. Betul juga. Nah, bagus dong, nanti kita tambahin sambal terus bakar. BTW, nih kita bahas-bahas tentang sekolah roboh. Ngeri nggak sih kalian ingin sekolahnya roboh? Kayak retak-retak. Iya ya, harusnya kita sebagai warga negara itu harus dipeduliin. Bukannya malah dicuekin. Emang dasar gak pekaan. Seharusnya sih sekolah ini direnovasi dari dulu, tapi belum sempat kepikiran juga sih. Yang kepikiran tuh gimana cara maksudnya ke dinasnya kan? Iya. Nah, gedung yang mau roboh ini, kita kan setiap hari jadi harus masuk siang. Nah, school juga jadi hari Sabtu. Kalian males gak sih? Iya, jadi pengen pindah sekolah. Udah, mending kita berdoa agar selalu diselamatkan. Amin. BTW, kalau sekolah kita pingin roboh dan kita masuk ituan dong, kalau kita mati syahid. Kalian mau nggak? Ih, ogah. Gue masih punya orang tua. Dikira lu doang yang punya orang tua, gue juga punya kali. Udah daripada berantem mulu, mending kita pergi sekarang. Lihat gedungnya mau roboh. Wah. Makan apa ya kita hari ini, Ra? Oh ya, kayaknya nggak ada yang enak deh di sini. Apa ya? Yang enak. Apa ya yang enak di sini? Nggak ada, non. Kita harus keluar gak sih sana? Yang enak itu hari libur, tidur. Enak banget itu. Ya Allah, pengen banget ya Allah. Tapi gue mau bahas sesuatu sama lu. Apa? Pernah nggak sih, Ra? Lu tuh ngerasa nyaman di kelas yang kotor? Nggak, gue nggak pernah nyaman sih jujur. Kebersihan itu kayak sebagian yang bener-bener penting buat kita nggak sih? Gak, lu nggak pernah nyaman kan? Nggak pernah nyaman di kelas yang kotor. Orang mana yang nyaman di kelas yang kotor? Orang mana? Nggak kan ada nggak sih? Orang hutan. Orang mana? Orang gue enggak dong. Orang mana ya yang nyaman di kelas yang kotor? Nggak ada. Apalagi tuh udah kotor, berantakan, bangku di mana-mana, sampah di mana-mana. Udah kayak apa? Kapal pecah nggak sih? Kalah, Ra. Kapal udah pecah, udah remuk, udah jadi debu. Kalah. Gelas pecah. Aduh. Piring pecah. Kalah, Ra. Jauh, Ra. Jauh. Bumi pecah nggak sih? Waduh. Saking minusnya kebersihan kelas kita, iya nggak sih? Tapi emang kelas kita tuh minus banget sih kebersihannya. Iya kan? Minus banget. Bener-bener minus banget kan? Karena apa ya menurut gue tuh? Saking mungkin karena kita kurang juga ya. Jadi
Bener-bener minus banget kebersihan kelas kita, Ra. Minus, tapi kita kurangnya apa? Kita kan Lu bisa. tau gak sih kebersihan kelas kita tuh kayak apa? Pantat panci ibu lu aja, Ra. Pantat panci, Ra. Kalah, Ra, sama kebersihan kelas kita. Kalah banget, Ra. Iya kan? Saking bersihnya, Emang saking bersihan bersihnya. panci ibu lu ya? Iya gak sih? Lu berdua ngomongin apaan sih? Serius banget. Duduk das. Nih, ya. Apa Ra tadi, Ra? Kita tuh lagi ngomongin kebersihan kan. Terus menurut lu nih, kita tuh kurang apa sih dalam kebersihan? Saya udah bersih banget. Saking bersihnya ya, Das. Iya, Saking bersihnya. bersihnya. Udah di kolong lu udah banyak banget permen karet ya? Iya. Buset. Berantakan banget. Kacau. Cah. Kacau. Terus menurut lu kadang kalian tuh suka iri gak sih sama kelas lain? Iri banget sih. Iri lah. Komunikasi mereka nih. Bener-bener komunikasi banget sih mereka. Jadi gini, antara kelas 10 yang masuk pagi dan kelas 11 yang masuk siang. Kebalik. Jangan kebalik gitu dong, Ron. Balik. Antara kelas 11 yang masuk pagi dan kelas 10 yang masuk siang. Kelas-kelas lain tuh komunikasi, Das. Ra. Itu juga komunikasi kok. Komunikasi. Pakai apaan, Ra, komunikasinya? Surat cinta. Surat cinta, Ra. Udah kayak zamannya Siti Nurbaya. Ya, surat cinta. Kita mau pakai itu, Non. Kita pakai surat cinta. Ya. Masih zaman surat cinta. Masih kok. Surat-suratan. Udah kayak zamannya si Pitung, Das. Kayak zaman siapa? Si Pitung, parah ya. Ini si Pitung, ini si Pitung. Surat-suratan lu emang kakak kelas lu ya. Wah, jangan-jangan, Das. Ya, ada Iya kan? Lu bayangin ya. Piket pas datang jam 12. Pas pulang jam setengah 6. Bersih. Menurut kita udah bersih. Iya. Besokannya dapat surat cinta. Tolong ya adik-adik piket yang bener. Tolong ya adik-adik jaga kebersihan. Saking cintanya sama kita, Ra. Mungkin dia terharu gitu gak sih? Terharu, terima kasih adik, terima kasih cinta, terima kasih sayang gitu ya. Iya, mungkin saking gitu banget. Wah, gila sih. Terus apa lagi? Tapi tuh jujur ya, kita tuh sebenarnya solusinya apa ya yang baik gitu loh, biar kita nggak perlu ditegur-tegur lagi sama kelasnya. Tapi Ra, pernah gua satu waktu ya, Das, gue pernah mau negor Das. Set. Gaya banget ya gue ya. Gue udah siap nih. Gue udah lihat. Wah, ini nih kakak kelas yang menempati kelas kita. Anjay. Keren itu. Iya kan? Ini ada. Set. Dia samperin. Gue samperin. Gue udah pede banget. Gue samperin. Belum gue tepok, dia udah puter balik nih. Nah, itu Gar. Jiper gue, Ra. Non, apaan sih, Non? Tapi akhirnya apa? Akhirnya ini enggak? Gue takut. Masalah waktu dia puter balik, dia tuh mukanya kayak yang terus gue cuma kayak permisi kak. Jiper, Non, jiper gak? Lu langsung negur aja di Permisi awal. kak. Maaf kak, permisi kak. Maaf ya kak, maaf saya ada salah kak. Gue cuma kayak gitu doang karena masalahnya mereka nggak cuma satu. Ternyata waktu gue lihat lagi dengan seksama mereka tuh rame-rame, terus gue kayak ya maaf kak, permisi kak, gue sendiri. Gue kurang persiapan. Ya jadi kayak gue sendiri, maaf kak. Soalnya ajak gue. Oh, supaya jiper berdua. Ajak Tadas supaya jiper bertiga. Aduh, ada aja. Tapi menurut lu solusinya apa sih? Komunikasi sih. Bener. Komunikasi ya? Komunikasi. Karena komunikasi itu penting ya sih? Penting banget sih. Karena kalau kita silent treatment udah kayak orang silent treatment. Kalau kita silent treatment kayak gini tuh kayak masalah kita juga nggak akan selesai nggak sih? Emang nggak akan selesai. Kelas jadi nggak bersih, kotor terus. Yang kedua hubungan kita juga nggak baik kan? Iya. Terus apa lagi? Udah gitu. Menurut gue ya, pembicaraan tuh emang harus komunikasi sih, karena kan kita jadi tahu apa kesalahan kita, apa yang harus kita perbaiki. Kita mencerminkan ya, kita bercermin juga kan. Karena kalau misalnya komunikasi sih kayak gue dan dia nggak komunikasi. Ya. Siapa Das? Kacau. Siapa Ra? Yang mana Ra? Asing ya Ra? Aduh. Parah ya. Parah, yang mana Das? Aduh, bahaya itu. Aduh, bahaya banget. Ya dek, jangan ya dek ya, jangan ya dek ya, jangan ya. Ya sih, tapi benar juga sih komunikasi. Ya. Kalau menurut gua selain komunikasi kita juga harus bercermin sih, kayak salah kelas kita tuh di mana. Siapa tahu memang kelas kita juga kurang banget kan. Karena gini guys, tanggung jawab
kebersihan itu kan sebagian dari iman. Bukan cuma tugasnya Pak Imam. Bukan cuma tugasnya Cades ya nggak, Das? Lu mau, Das, suruh pikir sendiri? Enggak lah. Iya, siapa yang mau, Das? Cades paling rajin. Piket sendiri dia, nggak disuruh. Rajin banget kan, Das? Iyalah, rajin, harus. Cades. Dan ya guys ya, selain tanggung jawab milik bersama, selain kebersihan sebagian dari iman juga, tanggung jawab itu milik bersama. Karena guys, berat sama dipikul, ringan sama komentarin, dijinjing. Gimana sih, Ra? Udah lah. Jajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Zahra Kesha Akila dari absen 35. Saya Patrisya Darmawan dari absen 2. Saya Nadia Syadewi dari absen 25. Kami akan mempersembahkan video anekdot yang berjudul Literasi Siswa SMA 33. Selamat menonton. Pada siang hari yang cerah di kantin sekolah, 3 siswa sedang bersantai di jam istirahat, dan mereka berbincang-bincang mengenai literasi siswa. Menurut kalian anak-anak kayak kita penting gak sih literasi? Pakai nanya. Penting lah, Nat. Nah, kalian semua sadar gak sih masih banyak banget siswa yang kurang literasi? Padahal literasi itu penting banget tahu, apalagi kita sebagai siswa. Bener banget, Nat. Apalagi sekarang banyak siswa-siswi yang bacanya masih terbata-bata, ngitung nggak bisa, apalagi kalau disuruh nyimpulin teks bingung sendiri. Tapi kalian tahu nggak sih penyebab siswa kurang literasi? Ya pasti males dan minat bacanya pasti rendah. Gimana kita mau jadi penerus bangsa kalau siswa-siswinya masih kurang dan malas berliterasi? Makanya itu, kita sebagai generasi muda harus memperbanyak lagi membaca buku dan meningkatin lagi literasi kita. Seperti kata pepatah, buku adalah jendela tetangga. Jendela dunia lah, masa jendela tetangga? Ngapain ngatain jendela tetangga? Udah mobil nih, ayo kita masuk kelas. Terus jangan lupa ya, kalian rajin-rajin baca buku dan jangan malas untuk berliterasi. Oke dong, kan kita menuju Indonesia Cemas 2045. Emas 2045 dong. Indonesia Gimana emas. sih? Oh iya, salah berarti ya? Salah lah. Terima kasih telah menyaksikan. Kelompok kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Kenanga dari absen 11. Saya Kalisa Putri Helena dari absen 17. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Jalani, absen 23. Saya dari mana? Saya Muhammad Rifan dari absen 22. Enjoy the video. Bye. Kan di sekolah kita. Tahu. Nah, kalau kalian kita suka kayak bau gitu nggak sih? Bau amis. Iya, udah bau, lumutan juga lagi. Apalagi warna airnya hijau lumut gitu, kayak nggak keurus deh. Kondisi kolam ikannya yuk. Ayo. Bobot ya? Itu kolam ikan atau tambak lumut? Mungkin itu proyek seni modern. Terus judulnya kekotoran dalam lingkungan pendidikan. Terus juga ini tuh bisa jadi pembelajaran biologi tentang proses pembusukan nggak sih?
berterima kasih sih sama komikan ini karena ini mengajarkan tentang kebersihan walaupun agak sedikit menyengat. Benar sih, komikan ini adalah sindiran halus untuk semua siswa yang kurang peduli terhadap kebersihan. Mungkin dengan cara ini kita lebih jadi memperhatikan lingkungan kan, terus jadi bisa jadi sekolah tuh jadi tempat belajar yang nyaman. Benar-benar. Nah, Benar-benar. hal ini kita bisa masukin pesan dan kesan di sekolah juga loh, ya nggak sih? Iya. Ya udah yuk, udah selesai kan ya komikannya, kita balik yuk kelas. Ayo. Yuk. Suatu siang hari, terdapat 3 orang siswa yang sedang berbincang-bincang mengenai kejadian yang mereka alami di kantin, makanan yang ada, serta fasilitas yang ada di kantin. Masa ya setiap aku beli SDS Pak Karim, masa aku sering disolak, kayak dianggap impossible gitu loh sama mereka. Padahal semut aja bisa lihat aku, masa mereka nggak bisa lihat aku sih, kesel deh. Bendera merah berkibar-kibar, ikan kecil tersebar-sebar saat amarah berkobar-kobar, kuatkan diri untuk bersabar ya. Emang tuh matanya ketutupan dosa atau gimana? Aduh, nggak tahu. Wadidaw, uhuy. Ini juga nih, siapa yang naruh gelas di meja bukannya dikembalin? Padahal kan tinggal ngesot aja nyampe. Pak Karim, ini gelasnya. Terima kasih. Lucu banget. Ini juga banyak banget jenis makanannya, sampai aku bosen. Tapi makanan di sini enak banget, terutama pangsit, murmer. Murmer, apaan tuh? Murah meriah. Ngomong-ngomong, kalau kita kelamaan duduk di sini, kita bisa makin putih. Iya nih, bisa makin putih dan glowing, shining, splendid lama-lama nih. Thank you everyone! Thank you Elmar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Firbian Maidanisa dari absen 12. Saya Muhammad Bintang Pratama dari absen 20. Saya Nazrul Nisa dari absen 26. Jadi pada kali ini kami akan membuat video kritikan dengan tema lapangan. Udah istirahat tuh. Iya, ke depan yuk. Ayo. Nazwa, coba deh lu lihat ke arah lapangan. Ada cukup banyak debu yang membuat kita jadi kurang nyaman untuk melihatnya, bukan? Ih, kalau dilihat-lihat iya ya, gimana kalau misalnya kita beraktivitas di sini? Pasti kita kayak beraktivitas di gurun pasir, hanya kurang mentahnya saja. Jadi nggak usah jauh-jauh deh ke gurun pasir. Tapi kalian tahu gak sih kenapa lapangan kita itu banyak debu? Emangnya kenapa, Bintang? Karena sekolah kita itu dekat dengan jalan raya, sehingga banyak kendaraan yang lalu lalang dan debu masuk ke lapangan kita. Oh gitu. Bi, anterin aku yuk ke depan. Ada bapakku tahu mau anterin bekal. Oh, ayo. Ayo lari. Ya ampun. Lu apa-apa, Wak? Nggak apa-apa, tapi gue sedikit sakit. Tapi lihat deh,
deh, rok gue kotor banget. Ya ampun. Yaudah, yuk cepet-cepet. Lo tadi sadar gak sih pas kita lari tuh banyak banget debu yang bertebaran, apalagi pas lo jatuh tuh. Tadi rok lo banyak banget kena debu. Ih, gue kira tuh gue doang tahu yang nyadar, ternyata lo juga nyadar ya. Iya, di lapangan tuh banyak banget debu. Jadi jangan heran deh kalau misalnya kita lagi lari, itu kita juga sama aja ngadain debu party. Tapi kalian tahu nggak sih, walaupun lapangan kita ini banyak banget debu, di sini tuh kita bukan cuma hanya bermain, tapi kita juga membangun kenangan. Iya bener, jadi setiap langkah dan peluh adalah tanda perjuangan kita untuk menuju kemenangan. Jadi jangan patahkan semangat kita sih, jangan hanya karena debu di lapangan. Iya tuh, walaupun debu berterbangan adalah bukti bahwa semangat kita terus maju, walaupun di lapangan kita tuh banyak debu. Ya. Selain itu, kita juga harus tetap menjaga kebersihan dari lapangan sekolah kita ini. Jangan sampai gimana caranya, jangan sampai ada debu lagi yang masuk ke sekolah kita. Iya bener. warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 9 akan menunjukkan video mengenai kritik cerdas dengan tema toilet. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agista Wahyuni. Nama saya Hana Rizatul Rahma, absen 13. Nama saya Muhammad Hadi Firdaus dari absen 21. Selamat menyaksikan. Gisa, kok bisa di toilet ya? Iya, gua habis buang air kecil. Rasa nggak sih kalau itu bau banget? Iya banget lagi. Gue baru sekali toilet, baunya bukan main. Mana anak beda banget ya kayaknya di dalam toilet. Lagi pada ngapain nih? Biasa, lagi ngobrol-ngobrol. Ngobrolin apaan sih? Kok sampai serius amat? Lagi ngomongin toilet nih, baunya bukan main banget. Toilet sih diomongin, tapi benar juga sih toilet juga bau banget. Mana nggak bersih, nggak enak banget lagi dilihatnya. Ya kan? Gimana nggak bau coba? Kita kurang lebih ada 3 angkatan dan ada 700 orang. Terus toiletnya cuma ada sedikit, udah gitu ada lagi yang nggak berfungsi, gimana nggak bau? Makin deh. Mungkin apa guys? Mungkin yang bersihnya lah, bukan yang bersihnya. Saking bersihnya sampai toilet cowok juga bau banget, sampai mau bentak. Coba bayangin kalau toilet bisa ngomong, mungkin dia akan bilang, tolong jangan biarkan saya sendiri di sini. Iya kan? Kayak kita perlu bikin pengumuman deh, toilet butuh cinta dan perhatian. Tapi serius deh, kayaknya masih banyak deh siswa-siswi yang mengabaikan kebersihan toilet. Emangnya kita nggak pernah ya dapat toilet yang bersih dan nyaman? Itu dia, kita belajar tentang kebersihan, tapi tindakan kita berbanding terbalik. Seharusnya kita mulai dari diri sendiri kan? Setuju tuh. Ayo kita sama-sama lebih peka kan kebersihan toilet untuk meningkatkan kebersihan toilet. Kan manfaatnya untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Pasyarani dari absen 24. Perkenalkan, nama saya Bintang Armando Yahya dari absen 7. Perkenalkan, nama saya Seman Cahyotomo dari absen 5. Kami dari kelompok 10 ingin menampilkan sebuah video kritik cerdas dengan tema song yang ada di SMA Negeri 33 Jakarta. Silakan menikmati videonya. Wah, saung ini tempatnya strategis banget, dekat sama kantin. Jadi kalau lapar tinggal jalan bentar.
Nah, iya bener banget lagi kalau mau makan atau mau ke kantin ya tinggal nyebrang dikit aja. Iya, dari segi lokasi sih mantap, tapi kalau dilihat-lihat dari dekat kantin gini, emangnya kita bisa fokus belajar ya? Udah, coba. Kok rame banget ya suaranya? Dari sini kita bisa dengar obrolan anak-anak di kantin. Iya bener banget, soalnya berisik banget. Jadi kalau ngomong apapun nggak kedengeran, jadi kurang fokus belajar. Kayaknya bukan cuma suara doang deh, dari bau gorengannya juga bisa kecium loh dari sini, malah bikin kita jadi nggak fokus belajar. Sama makanan di kantin juga bikin kita nggak tahan. Kita di sini mau belajar atau pesen makanan nih? Iya bener banget, guys. Kita sini cuma buat nongkrong doang. Kayak suasana ribut kayak pasar, tau nggak? Iya kan, ini sekolah atau pasar sih? Pasar versi di sekolah kali ya. Iya bener banget, nongkrong ini kayak nggak asik gitu loh. Jadi kayak nggak bikin serius buat belajar gitu, buat lain-lain. Nongkrong kayak penuh jam siang buat nongkrong. Iya, harusnya sekolah dipertimbangin lagi kalau membuat saung ini seperti dibikin pembatas gitu loh, biar kitanya juga nyaman buat belajar, ya nggak sih? Iya bener banget. Setuju, saungan sebenarnya bagus, tapi lokasinya yang dekat kantin bikin fungsinya jadi salah kaprah. Kalau jadi mending kita belajar di tempat yang lebih tenang aja deh. Iya bener banget. Jadi kayak saung ini bukan nongkrong sih, ya kan? Menongkrong gitu buat belajar kayak nggak cocok. Jadi kita pindah tempat lain aja. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menampilkan video anekdot yang bertemakan kebersihan masjid. Baik, sebelum masuk ke videonya, perkenalkan nama saya Nisha Putra Malia dari absen 27. Nama saya Amanda Tafunisa dari absen 3. Nama saya Dafar Taskewan, absen 9. Baik, selamat menyaksikan video kami. Kalian ngerasa nggak sih waktu kemarin kita maulid di masjid itu banyak banget remahan-remahan karpetnya tahu? Aku aja sampai gel sendiri liatnya. Ih, aku juga ngerasain, terus kayak banyak banget semut yang baris di saf belakang. Terus habis itu kayaknya mereka mau datang buat maulid deh, tapi mau buat nyari makan di remah-remahan yang ada di karpet itu. Aha, wah, coba lihat deh, semut-semutnya mau ikut maulid sambil piknik kali ya. Tapi serius sih, harusnya masjid itu dijaga lebih bersih. Malu juga kan pas orang mau sholat, sujudnya malah ketemu rempah-rempah. Rempah-rempah? Remah-remah kali. Oh iya. Iya tahu. Kemarin aja aku sampai kayak ikut lomba sapu remah-remah pakai tangan sebelum sujud. Jadi kan kayak nggak niat ibadah jadinya. Terus kayak lebih fokus buat bersihin karpet daripada sholat. Padahal kan ya, orang kan ke masjid buat bersih-bersih jiwa, bukan malah nyapuin remah-remah sisa makanan. Bener, tapi itu belum seberapa tahu. Waktu itu aku pernah lihat ada orang dengan cueknya jalan pakai sendal di tempat wudhu cewek loh. Jadi kita tuh bingung harus jaga kebersihan atau bikin kotor dan jadi najis. Nah, ini pertanyaannya. Kalau kita ke masjid, kan harusnya masjid jadi lebih bersih gak sih? Bukan malah bikin kotor. Iya, masa dia lupa ya? Harusnya kan sendal dipakai di luar aja, bukan dibawa masuk ke dalam tempat wudhu. Ini masjid apa tempat istirahat kaki? Nah, jadi kita harus lebih peduli sama kebersihan. Kalau nggak ada yang peduli, mau siapa lagi yang ngejaga masjid kita? Bener banget, apalagi kalau misalnya ada acara atau kegiatan yang dilakukan di masjid, kita harus jaga kebersihannya, karena kan kebersihan sebagian dari iman. Kalau misalnya iman kita kuat, kebersihannya juga harus dijaga dong. Betul tuh, setuju. Walaupun kita dibolehkan makan di dalam masjid, lebih baik kita makan di halaman masjid, biar remah-remah makanan kita tuh nggak kena ke karpet dan mudah juga buat disapu. Jangan sampai kita cuma peduli makanan yang doang di dalam masjid, tapi kita juga harus peduli sama kebersihan masjid juga. Oh,